Halo sahabat TBI, senang sekali kami dapat menyapa dan berjumpa lagi sahabat TBI dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia merupakan media untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif, inovatif, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan yang cukup penting untuk sahabat TBI ketahui. Nah, seperti pada edisi-edisi sebelumnya, kami selalu konsisten untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang dengan senang hati membagikan kisah-kisah mereka. Narasumber yang kami hadirkan ini di sini kami yakin merupakan narasumber yang dapat memberikan kisah inspiratif dan berbagi hal-hal positif kepada sahabat TBI semua. Nah, untuk itu di studio ini setelah hadir beberapa orang narasumber yang mereka adalah para sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia. Mereka telah bekerja sama dengan Pusat Budaya Indonesia dan telah membantu program-program PBI hingga program-program PBI dapat berjalan dengan sukses dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang PBI harapkan. Nah, untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan para sukarelawan kita di Pusat Budaya Indonesia. Kita mulai dari mana yang paling ujung sana. Halo, perkenalkan nama saya Laura Maulana de Souza. Saya sebagai volunteer di Pusat Budaya Indonesia. Sekarang saya kuliah di Institute of Technology. Baik, perkenalkan nama saya Robinson Zubaldi. Sekarang saya sebagai sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia dan di tahun ini saya dilanjutkan studi saya di universitas karena saya mau lanjut kuliah saya di tahun berikutnya. Oh, di mana di Indonesia tuh? Ya, semoga di Indonesia. Oh, siap. Berikutnya mana yang senior ini? Kalau saya Prawa Mekarani Gold, sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia. Siap. Ini mana Laura, mau Robi, dan mana Megna. Saya panggilnya mana? Mau atau nama sedikit? Nama saja. Oke, nama. Siap. Nah, pada edisi kali ini kita tidak ada namanya interview atau apa, kita semacam diskusi saja antar kita bincang-bincang santai saja. Oke, kami ingin tahu mana Laura. Kita mulai dari mana Laura. Mengapa mana Laura ingin menjadi sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia? Oke, sebelum saya memberitahu alasan kenapa saya ingin volunteer di sini, saya ingin menjelaskan dulu arti dari volunteer. Kuliah tamu. Oke. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, volunteer atau sukarelawan adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa diwajibkan atau dipaksakan. Jadi bagi saya, alasan kenapa saya ingin volunteer di sini karena saya ingin menambah pengalaman saya untuk meningkatkan social skill saya, istiqdah mental, karena hal ini bisa membantu saya untuk be brave lagi untuk melakukan sesuatu. Baik, menjadi sukarelawan di perpustakaan adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya. Jadi saya sangat terima kasih untuk PBI karena sudah menjadikan saya atau sudah menerima saya jadi sukarelawan. Karena jadi sukarelawan adalah kita adalah kesempatan untuk kita untuk seperti time management untuk kita tahu atau mengatur waktu dan ada lagi berbagai benefit saya ada berbagai benefit sebelum saya masuk mencari sukarelawan di perpustakaan. Megna. Kenapa saya ingin sekolah di PBI? Pertama, saya ingin menjadi sukarelawan, tapi kalau di tempat lain, saya tidak percaya. Aku tidak diterima. Kalau di PBI kan langsung dipanggil sama Mang Aceh. Terima kasih Mang Aceh. Karena setiap kali saya di sini dipanggil sama Mang Aceh. Saya oh kalau ini juga iya Mbak
kesempatan yang bagus. Oh, saya mau. Oh, kebetulan saya juga setiap hari di PBI, saya terima, saya meski CV saya diterima. Artinya juga seperti ini. Jadi mana Laura dengan alasan untuk menjadi lebih berani, lebih siap secara mental dan fisik untuk melobi dengan alasan memilih menjadi sukarelawan di PBI dengan harapan dapat menjadi seorang manajemen atau time mengatur waktunya jadi lebih baik. Sedangkan untuk Megna, PBI membuka kesempatan selebar-lebarnya buat Megna untuk menjadi sukarelawan di PBI, jadi Megna langsung menjadi jadi sukarelawan di PBI. Jadi bertiga ini datang ke PBI dengan latar belakang alasannya masing-masing ya, jadi tidak sama. Oke. Kami ingin tahu, mungkin sahabat-sahabat PBI pun ingin tahu, kayaknya menarik nih untuk menjadi volunteer di Pusat Budaya Indonesia. Bisa dijelaskan kepada kami mekanisme atau proses apa yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi volunteer di Pusat Budaya Indonesia? Terserah mau mulai dari mana, dari Megna, Robi atau dari Laura. Oke, nah, ini ada jadi apa? Cara Megna sendiri masuk ke PBI untuk menjadi volunteer, apa yang Megna lakukan? masukin buku kita atau CV sama surat permohonan. Pertama saya mau masukin CV saya, diperbaiki sama Bing Arya karena menurut Bing Arya CV saya terlalu ribet. Jadi, oh ini udah 2023. Kalau CV 2023 yang ini udah bosan, diganti aja. Kalau gitu, oh terima kasih ya, terus diperbaiki. Terima kasih juga menurut Bing Arya. Saya sih surat permohonan sama CV. Kalau Robi sama prosesnya kan Megna atau Robi? Prosesnya sama saja. Oke, masukkan CV dan surat lamaran permohonan. Kan Laura? Sama saja. Oh sama. Iya. Oh, ini satu paket ya, satu. Iya. Oh, oke. Nah, dari yang Megna jelaskan bahwa dia dibantu oleh Mana Arya, perlu kami sampaikan kepada Mana sahabat PBI semua bahwa Arya merupakan salah satu narasumber kita yang hadir di podcast ini di episode sebelumnya. Itu adalah Arya yang dimaksud oleh Megna. Dan kebetulan dia adalah seorang mahasiswi magang dulu di sini dari Universitas Brawijaya. Teman-teman ingin tahu tentang Arya, silakan lihat di podcast kami sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke perbincangan kita. Nampaknya suasananya sangat tegang ya teman-teman. Ini pertama kali podcast atau? Iya. Pertama kali. Oh pertama, tapi sudah sering tampil di publik kan? Iya. Saya tahu ini tampil di waktu event PBI tampil semuanya. Yes. Jadi kita sampai jangan terlalu tegang. Mungkin ini. Oke, ada sesuatu hal yang ingin kami tahu dari teman-teman. Selama volunteer atau sukarelawan di PBI, apa sih yang teman-teman rasakan? Apakah ada perubahan sebelum menjadi sukarelawan atau sama saja sih menjadi sukarelawan, tidak menjadi sukarelawan? Sebelum masuk jadi sukarelawan di PBI, oh ini nih yang saya rasakan, tapi setelah jadi sukarelawan, aduh ternyata membawa dampak yang sangat bagus pada diri saya. Kita mulai dari Bang Robi. Setelah menjadi sukarelawan perpustakaan PBI, saya merasa sangat responsif untuk sesuatu karena setiap hari harus membuat sebuah aktivitas dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita buat dan melihat orang banyak yang memuji perpustakaan dan melihat apa yang mereka gunakan di fasilitas pusat budaya di perpustakaan. Kita harus bertanggung jawab atas kalau kita harus bertanggung jawab sebagai sukarelawan untuk mencari sebuah fasilitas di PBI. Jadi setelah saya menjadi sukarelawan di perpustakaan, saya lebih jadi responsabel. Menjadi lebih bertanggung jawab ya itu. Itu dari mana? Selama saya volunteer di Pusat Budaya Indonesia, saya sangat mengetahui banyak hal baru dan
perpustakaan, saya bisa mengenal orang baru, Oke. pengunjung yang datang. Sudah berapa orang yang dikenal orang Batak? Sedikit. Oke. Jadi melalui ini bisa membantu saya untuk berkomunikasi yang baik dengan orang baru. Oke. Dan saya senang karena bisa bekerja di bagian administrasi, cara bagaimana registrasi buku-buku. Memang? Oh, Tidak. bedanya. Ya. Bedanya sebelum Magna volunteer, sukarelawan dan sesudah sukarelawan itu apa? Karena bangun pagi lebih awal atau apa? Kalau paling saya harus sih Iya. lebih menghormati waktu sih, Oh, karena harus data cepat-cepat, harus cepat-cepat, time manajemennya yang tinggi sekali. Dan saya pikir itu bagus karena mengubah pikiran saya untuk tentang waktu, tentang menghormati barang-barang di pusat budaya, terlebih di perpustakaan yang kami. Jadi ini ternyata menjadi sukarelawan di pusat komunitas membawa dampak yang sangat positif ya, buat positif teman-teman. Laura lebih banyak mengenal orang, Laura bisa lebih mengetahui kerjaan administrasi itu seperti apa, Laura bisa mengenal buku-buku, registrasi buku-buku, sedangkan untuk Bobby lebih bisa bertanggung jawab, lebih dewasa lagi seperti itu. Sedangkan ya Magna dari awalnya kurang begitu konsisten dengan waktu, sekarang jadi lebih teratur, lebih time managementnya jadi jauh lebih bagus. Jadi tidak percuma ya teman-teman ini jadi sukarelawan di pusat budaya Indonesia. Nah teman-teman, tadi berhubung ada yang sudah menyinggung tentang saya di bagian perpustakaan. Kita pengen tahu nih, di perpustakaan apa sih teman-teman kerjakan di perpustakaan ini? Dan selain di perpustakaan, teman-teman juga membantu di bagian mana? Saya yakin teman-teman ini tidak hanya di perpustakaan, tapi turut diperbantukan di berbagai divisi tentunya. Jadi bisa dijelaskan pada sahabat dari semua. Kita mulai dari kami meregistrasi buku, ya di perpustakaan ya. melayani pengunjung, administrasi namanya, Oh ya. menjual pengunjung. Jadi seperti ini di perpustakaan sama kalau Iya. aktivitasnya sama, aktivitasnya sama. Tidak bisa. Kadang saya di resepsionis karena kalau tidak ada orang di sana, saya bertugas menjaga resepsionis. Kami juga ikut serta di event-event. Oke, tidak apa. Kasih pengetahuan. Kalau Laura? Ya, kan kita berarti sama, tapi setelah ini kita juga kasih opportunity kita untuk mengikuti pendidikan education higher Expo. ya. So itu saat itu kita sebagai panitia. Oke, kita bisa. Oke, dijelaskan ini kita aktivitas seperti ini hari ini sudah dulu dijelaskan pada teman-teman. Selain di perpustakaan, itu membantu di mana? Di resepsionis, di office berapa kali saya lihat teman-teman ke office di kantor. Jadi sih, oh iya, kita pernah membantu mana Maria untuk
menjilat apa? Jilid. Menjilid Oh, buku pelatihan untuk guru BIPA. Oh, oke. Kalau Robi? Saya pikir kalau tugas di perpustakaan yang hampir sama Ya. ya, tapi ada jadwalnya. Makanya harus kalau ke salah kita harus kita masuk. Kalau Robi sendiri kan saat ini sedang menjalankan program Canva ya, kalau tidak salah, pelatihan Canva. Ya, jadi sekarang dimulai di hari ini. Hari ini, oh ya hari ini Canva. Sampai berapa lama Robi? Ya di kampus itu biasanya ada 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan, 1 minggu, 1 bulan atau Bisa bilang 1 minggu. peserta yang mengikuti Canva dari mana saja Robi? Dari berbagai universitas. Universitas ya. Ya, universitas. Dan minatnya sangat banyak. Minatnya banyak ya. Tapi fotonya terbatas karena kita lihat dari tempatnya, jadi fotonya terbatas untuk 12 orang saja. Oh, tapi kemungkinan bisa dilanjutkan lagi kalau pelatihannya berjalan dengan baik dan sukses. Oke, nah sekarang kita ingin tahu. Tadi Laura sudah menyinggung tentang education fair, dan Napa tadi sudah menyinggung tentang education fair. Nampaknya tidak sabar untuk menjelaskan tentang education fair pada sahabat-sahabat dari semua. Nah, selain aktivitas seperti ini sehari-hari di Pusat Budaya Indonesia, kepercayaan apa yang PBI berikan kepada teman-teman untuk terlibat dalam event-event yang diselenggarakan oleh PBI, KBRI Pilih, dan fungsi dan peran teman-teman ini sebagai apa? Bisa diceritakan kepada sahabat PBI agar mereka mengetahui, aduh, nampaknya menarik sekali menjadi sukarelawan Pusat Budaya Indonesia. Nah, kita bisa mulai dari mana sih? Siapa yang mau lebih dulu? Mereka, Robi atau? Oke, Robi. Jadi sebelum kami mendaftarkan nama untuk jadi sukarelawan, sudah ada isu yang kami dengar karena akan ada di event seperti itu. Jadi setelah kami masuk, ada rencana banyak untuk mempersiapkan persiapan untuk edukasi fair. Jadi itulah event desa di Pusat Budaya Indonesia. Jadi persiapannya harus maksimal. Jadi kami, saya dan Ima Mekna, kami membantu Jadi Laura disebut Ima juga ya? Ya, ini sangat apa? Sudah. Oke, terus? Ya, jadi itulah event yang biasa sekali. Jadi kami semua, kami bertiga, jadi salah satu panitia di event itu, dan tugas saya sebagai panitia adalah registrasi nama para pengunjung yang datang ke pusat. Jadi di event itu tugas saya Selama berapa hari? event Sekali berapa hari? 3 hari. 3 hari. Jadi total pengunjung berapa yang sudah Oh, sangat banyak. Minat Hari mahasiswa dari timur itu sangat banyak. Oke. Hari pertama saya Hari pertama saya sudah hampir 1.000. 1.000 lebih. Ya, Hari terakhir 2.000 kayak. Jadi di total bisa 5.000-an. Iya. Jempolnya kuat mengisi nama-nama itu kuat. sebenarnya bukan kami mengisi, karena pas diberikan surat mereka yang kasih tugas nama mereka sendiri. Kalau Ima sendiri sebagai apa? Ah, Event aktivitas perencanaan yang diberikan oleh PBI kepada kepercayaan ya. Itu pertama karena saya juga punya skill di main gitar. Oke, main gitar. Karena itu Mauj memanggil saya untuk bermain gitar, dan teman saya Mena bermacu puisi. Jadi saya Duet. diiringi ya. Jadi saya diiringi. Dan setelah itu saya juga sebagai panitia, saya membantu untuk memfasilitasi orang di
untuk mengikuti online test. Oke. Dan di hari pertama dan kedua itu sama, tapi di hari ketiga itu saya change tukar dengan Ruby dan teman-teman yang lain untuk memfasilitasi pengunjung. Jadi cukup variabel ya, tidak sama aktivitasnya. Online test, sistem registrasi. Kalau Megna sendiri? Pertama sih yang pertama itu baikkan undangan ya ke sekolah-sekolah itu. Oh, itu berarti sebelum hari H pelaksanaan. Membagikan undangan dan pas hari event itu saya membaca puisi Bersama saya heran sih pas meeting dibilang saya akan membacakan puisi itu jatuh saya sudah tidak aman karena saya tahu kalau event besar pasti orang event yang sangat besar dan saya membacakan puisi yang menonton itu bukan mahasiswa saja tapi dosen-dosen Indonesia juga, profesor, lektor, bahkan Pak Wakil Perdana Menteri hadir. Iya. Dan kita foto saya di presiden Pak. Ya, kalau mereka butuh makanan atau ya makanan atau kabel-kabel atau wifi pasti kami fasilitasikan. Kalau hari kedua dan ketiga saya sudah di bagian one side test. One side test. Yang kedua, ketiga saya di one side test. Fasilitasi para teman-teman untuk mengikuti one side test sekolah ini yang one side test hari ini. Jadi sahabat PBI, perlu kami informasikan kepada sahabat PBI semua bahwa peserta Indonesian Higher Education Expo 2023 untuk pengunjungnya saja mencapai 5.000 lebih dengan undangan dari universitas sebanyak 40-an dan peran para teman-teman kita ini sangat-sangat besar dan luar biasa dengan kehadiran mereka. Program Indonesian Higher Education Expo dapat berjalan dengan baik dan sukses. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sukarelawan semua. Jadi sukarelawan ini tidak hanya 3 orang ini. Ada beberapa orang teman sukarelawan yang tidak dapat hadir di sini, tapi teman-teman ini dapat mewakili mereka semua dan kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sukarelawan semua yang sudah membantu agar acara Indonesian Higher Education Expo dapat berjalan dengan baik dan sukses. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, kita ingin tahu baik apa yang sudah teman-teman peroleh di pusat selama menjadi sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia. Tadi dari awal saya katakan perubahan positif. Jadi kami ingin tahu lebih dalam, lebih detail perubahan apa sih yang sudah teman-teman dapatkan selama menjadi sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia dan harapan ke depan teman-teman bagi diri itu seperti apa? Oke, mulai dari Robi saja. Seperti benefitnya. Ya, dari awal kan Robi menjelaskan bahwa ini membawa perubahan positif bagi saya bisa jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Tapi kita ingin tahu lebih detail untuk pribadi Robi sendiri seperti apa sih setelah menjadi sukarelawan itu? Ya, sangat saya sukai ya lah untuk develop skill saya karena di secara sukarelawan memberi saya kesempatan untuk mengajar seperti tadi Bapak sebutkan untuk Mengajar jalan tidak usah lupa. Kelihatan tua sekali saya. Kita udah tua. Seperti mengajar privasi jawab untuk orang karena di mengajar orang bisa membantu saya untuk
yang kebanggaan istri saya. Kalau saya menghasilkan mereka, sama saja saya menghasilkan diri saya sendiri. Jadi Silakan, belum selesai. Silakan selesaikan tanggung kalau ditanya. saya rasa sekarang ini, tapi untuk kedepannya semoga masih banyak ada banyak benefitnya seperti merubah habit saya untuk menjadi lebih baik. Jadi MOB ini selain membuat Robi jadi lebih bertanggung jawab, satu hal yang saya tangkap dari penjelasan Robi adalah PBI memberikan kesempatan. Kesempatan itu adalah sebuah, itu kata kunci, kesempatan. Jadi Robi bisa terus mengupgrade atau mengembangkan pengetahuan Robi di pusat budaya Indonesia. Kalau Laura sendiri, Kalau saya sendiri perubahan ya. apa sih yang paling dirasakan oleh Laura selain hal yang tadi sudah dari awal sudah disebutkan? Buat pribadi Laura sendiri seperti apa? Itu adalah personal branding. Personal branding. Jadi lebih percaya diri ya sekarang Laura. Jadi karena melalui volunteer itu kan bisa membuat personal branding kita untuk membantu mengembangkan dimensi sosial kita, Ini sosial, mantap. dimensi sosial kita dan nilai-nilai kepemimpinan dan juga self confidence atau self confidence. Jadi buat Laura, hal bagus atau yang sudah didapatkan selama di PBI, Laura jadi lebih percaya diri dan kedepannya Laura sudah siap nampaknya jadi pemimpin di masa yang akan datang. Megna sendiri, nah, Megna ini orangnya paling seru di sini, paling seru, paling ramai dia di PBI. Soalnya orang-orang di sini saya kenal semua, friendly, semua mantap. Ya pertama juga menambah kepercayaan diri saya. PBI juga memberi opportunity ya, memberi opportunity sekali bahwa kami mau bisa mengapresiasi pengalaman mengekspresikan hobi kami atau Oke teman-teman, saya jelaskan kepada teman-teman bahwa Laura ini Megna ini sangat bagus dalam berpuisi. itu juga kesempatannya diberi oleh PBI. Oh, PBI ya. Jadi sudah berapa kali Megna tampil di Pusat Budaya Indonesia dengan membawa puisi? Oh sekali kalau nggak terus Di publik sekali, yang mengikuti event juga handai dan dua kali ya. Terus kali. kalau puisi. Oke. Jadi kedepannya mungkin akan terus-terusan tampil seperti ini. Ya. Oke. Nah, bukannya 3 kali di apresiasi kita. Oh iya. Itu kan. Oh, lupa. itu pertama yang Ada. unjuk bakat. Nampaknya Robi ini hafal sekali sama Megna. Dan bagusnya PBI ini, kelebihannya PBI ini itu Berikan kesempatan untuk anak-anak muda seperti kami. Oh, siap. Nah, ini untuk yang terakhir ini. Untuk yang terakhir. Pertemuan di podcast ini. Harapan teman-teman untuk diri sendiri dan untuk PBI ke depannya mau seperti apa? Oke lah. Robi bilang oke, saya harapan ke depan saya berharap saya akan menjadi seperti ini dan untuk PBI sendiri kami berharap akan jadi seperti ini ke depan. Saya rasa PBI sekarang sangat baik karena memberi kesempatan untuk mahasiswa seperti kami atau yang belum melanjutkan studinya. Nah, saya rasa ke depannya seperti ini atau lebih dari ini. Jadi jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Untuk Laura sendiri, harapan untuk diri Laura sendiri dan untuk PBI mau seperti apa di masa depan?
saya berharap PBI mau jadi seperti apa nih, Mas? Kan terus juga apakah harus merekrut volunteer lagi atau dihilangkan saja volunteer yang sukarelawannya atau seperti apa? ke masa depannya Ya, untuk PBI sendiri harapannya seperti kesempatan untuk orang lain juga. oh, oke. Jadi untuk PBI jangan ke depannya jangan close volunteer, selalu memberi kesempatan untuk orang lain yang ingin volunteer di sini, karena di masa depannya bukan kita bertiga aja, tapi semua orang yang di luar itu mempunyai mimpi yang sangat kuat. Jadi melalui volunteer itu kan bisa meningkatkan social skill kita juga, dan juga karena hal ini kan bisa dapat membantu kita untuk berani lagi untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi itu harapannya. Jadi untuk orang-orang yang di luar mau ikut volunteer, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita, karena kedepannya melalui volunteer itu bisa improve our skill or ability. Jadi buat teman-teman yang ikut jangan takut, don't be afraid. So karena nothing is impossible in our life. So everything is possible if you believe. So don't just try to express yourself and keep it up. Nah, bisa kamusnya saya baca dulu tadi yang bahasa Inggrisnya panjang sekali. Oke, Neka sendiri harapannya untuk PBI apa? PBI itu sangat-sangat mantap sih. Tetap dipertahankan buat Tetap dipertahankan saja. Sahabat PBI, demikian podcast kita pada hari ini bersama para sukarelawan kita atau volunteer. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada teman-teman sukarelawan kita yang mewakili hari ini. Perlu kami jelaskan pada teman-teman sahabat PBI semua bahwa para sukarelawan ini tidak hanya mereka bertiga, ada beberapa orang yang hadir tapi tidak bisa di sini karena ada yang kuliah, ada yang kita luar pada hari ini, jadi mereka tidak bisa hadir. Mereka bertiga ini mewakili sahabat-sahabat PBI yang jadi sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia. Dengan demikian berakhirlah podcast kita pada hari ini. Sebelum menutup podcast kita hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Mana Laura atau Ima. Karena lo kan tadi bilang, oh saya waktu IHE saya duet sama Megna melakukan improvisasi musikal puisi. Jadi kami ingin mendengarkan Mana Laura menyanyikan sebuah lagu bagi sahabat-sahabat PBI. Mari kita saksikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sebuah lagu dari Laura, Bintang Kehidupan dari Nike Ardina. Sampai jumpa lagi di kesempatan.